Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Tak lupa kita hanturkan sholawat serta salam kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga percikan rahmatnya tercurah kepada kita sebagai umatnya yang insya Allah istiqomah dalam menjalankan syariatnya. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Mujadilah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi ada kisah para sahabat atau para nabi atau para orang-orang solih dalam menuntut ilmu. Kita lihat kisah dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah keponakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menuntut ilmu dengan Nabi. Namun ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka beliau pun mengejar ilmu kepada sahabat-sahabat Rasul lainnya. Beliau sering sekali datang ke rumah para sahabat-sahabat Rasul dan tidur di halaman rumah sahabat-sahabat Rasul tersebut. Sampai kemudian sahabat Rasul pun mengatakan, "Engkau adalah keponakan Rasulullah. Kenapa engkau sampai hati Ibnu Abbas menyusahkan diri? Kenapa engkau tidak panggil aku saja untuk datang ke rumahmu?" Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Aku sedang menuntut ilmu, jadi akulah yang wajib mendatangimu, wahai guru, sebab ilmu itu didatangi, bukan mendatangi." Dan kita lihat juga kisah dari Ibnu Abbas menuntut ilmu yang mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua dalam akhlak menuntut ilmu. Pernah suatu ketika Ibnu Abbas bersamaan dengan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasul, sahabat Nabi. Zaid bin Thabit ini adalah seorang juru penulis wahyu, sahabat yang terkemuka dalam keadilan fikih, qiraah, dan ilmu-ilmu lainnya. Maka Ibnu Abbas pada saat itu ketika melihat Zaid bin Thabit hendak menuju kepada keledai dan menaiki keledai, Ibnu Abbas segera berdiri untuk memegangi dan menuntun keledai dari Zaid bin Thabit. Tentu saja Zaid bin Thabit merasa sungkan dan buru-buru untuk menghalanginya dan mengatakan, "Hentikan wahai para putra Rasulullah." Lalu apa kata Ibnu Abbas? Kalian bagaimana kita lihat Ibnu Abbas, sifat dari Ibnu Abbas kepada guru ini. Ibnu Abbas mengatakan, begitulah kita disuruh berbuat kepada ulama-ulama kita. Dan tentu saja Zaid bin Thabit tidak kehabisan akal. Beliau mengatakan, "Coba perlihatkan tanganmu, wahai keponakan Rasulullah." Dan Ibnu Abbas pun mengeluarkan tangannya. Kemudian Zaid bin Thabit mencium tangan dari Ibnu Abbas tersebut dan mengatakan, "Beginilah kita diperintahkan berbuat kepada keluarga Nabi kita." Jadi kita melihat akhlak dari dua orang yang sangat luar biasa, dan bagaimana akhlak dari Ibnu Abbas yang sangat luar biasa untuk merendahkan dirinya di hadapan guru-gurunya. Adapun keutamaan dari ilmu, terutama tentu saja ilmu agama. Kita bisa, walaupun kita bisa ilmu dunia, tapi juga kita harus bisa dalam ilmu agama, mempelajari ilmu agama. Yang pertama yaitu yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Kemudian yang kedua, orang yang sedang menuntut ilmu adalah orang yang sedang menuju kepada jalan surga dan didoakan oleh penduduk bumi dan langit.
Kemudian yang ketiga, menuntut ilmu akan terus hidup setelah mati. Ketika kita mempunyai ilmu, kita punya ilmu, ajarkan ilmu itu kepada orang lain, kemudian orang lain akan menyebarkannya kepada orang lain juga, kepada yang lainnya. Yang keempat, menuntut ilmu, ilmu itu menghidupkan hati. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu, jaga ilmu tersebut sehingga insya Allah bisa menenteramkan hati, kemudian diamalkan. Ajarkan ilmu itu, ajarkan ilmu yang kita miliki kepada orang lain, dan insya Allah ilmu itu akan bermanfaat bagi diri kita dan juga bermanfaat bagi diri orang lain. Jadi maka dengan pelajaran singkat ini insya Allah kita semua semangat terus untuk menuntut ilmu, semangat dengan ilmu itu tersebut kita menjadi lebih baik akhlaknya, dan kemudian kita tebar ilmu itu sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain. Belajar dengan rajin, jangan malas-malasan untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim, dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian walaupun kita dalam keadaan singkat, tatap muka terbatas, tapi kita tetap semangat, selalu semangat untuk menuntut ilmu, dan tidak ada kata malas dalam menuntut ilmu. Oke, semoga ini bisa menjadi pelajaran dan juga kita bisa amalkan di kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.